semuanya, terima kasih telah bergabung dalam presentasi saya hari ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan dan tidak kalah penting, yaitu tentang karakteristik masyarakat Indonesia, permasalahan di kota dan di desa, beserta solusinya. Indonesia, sebagai salah satu negara terbesar dan paling beragam di dunia, memiliki masyarakat yang kaya akan budaya, bahasa, dan tradisi. Namun, keragaman ini juga membawa tantangan yang unik. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi karakteristik masyarakat Indonesia secara umum. Lalu, kita akan fokus pada permasalahan yang sering muncul di masyarakat kota maupun di desa, beserta solusi-solusi yang mungkin dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut. Nah, untuk tujuan dari presentasi ini adalah untuk lebih memahami dinamika sosial dan masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia, serta memberikan pandangan tentang bagaimana kita dapat bersama-sama menciptakan perubahan positif. Jadi, mari kita mulai dengan menjelajahi karakteristik masyarakat Indonesia yang unik. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa yang memiliki kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Keragaman budaya ini menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa pengantar di Indonesia. Selain itu, terdapat juga bahasa-bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat setempat. Masyarakat di Indonesia memiliki nilai-nilai seperti gotong royong, kekeluargaan, dan toleransi. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Lalu kita masuk ke perbandingan antara masyarakat di kota dan di desa. Perbedaannya antara lain. Masyarakat di kota cenderung memiliki gaya hidup yang lebih modern dan terpengaruh oleh perkembangan teknologi dan budaya global. Sedangkan masyarakat di desa cenderung memiliki gaya hidup yang lebih tradisional dan terpengaruh oleh adat istiadat setempat. Masyarakat di kota cenderung bekerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Sedangkan masyarakat di desa cenderung bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Masyarakat di kota cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Sedangkan masyarakat di desa cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pelayanan tersebut. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat kota Indonesia, antara lain kemacetan lalu lintas, adalah masalah yang sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Kemacetan lalu lintas dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan lingkungan. Menurut data dari World Bank pada tahun 2019, nilai kerugian ekonomi yang diakibatkan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta mencapai 65 triliun rupiah per tahun. Selain itu, kemacetan lalu lintas juga dapat menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara. Polusi udara adalah masalah yang serius di kota-kota besar di Indonesia. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit pernapasan, kanker, dan penyakit jantung. Menurut data dari WHO pada tahun 2016, 9 dari 10 orang di seluruh dunia menghirup udara yang mengandung polutan yang berbahaya bagi kesehatan. Di Indonesia, polusi udara terutama disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor dan pembakaran sampah. Lalu ada kesenjangan ekonomi. Adalah masalah yang sering terjadi juga di kota-kota besar di Indonesia. Kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan akses terhadap pelayanan dasar, dan ketidakstabilan ekonomi. Menurut data dari Oxfam pada tahun 2020, 1% orang terkaya di dunia memiliki lebih banyak kekayaan dari 6,9 miliar orang lainnya. Di Indonesia, kesenjangan ekonomi terutama disebabkan oleh perbedaan pendapatan antara kota dan pedesaan, serta antara wilayah yang berbeda di dalam kota. Beberapa solusi yang mungkin untuk mengatasi permasalahan di kota Indonesia antara lain peningkatan transportasi berkelanjutan, seperti penggunaan kendaraan listrik, sepeda, dan transportasi umum yang ramah lingkungan, dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan emisi gas rumah kaca. Selain itu, pemerintah dapat membangun infrastruktur transportasi yang lebih baik dan memperluas jaringan transportasi umum untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Kedua, penghijauan dapat membantu mengurangi polusi udara
dan meningkatkan kualitas udara di kota. Pemerintah dapat membangun taman kota, taman hijau, dan ruang terbuka hijau lainnya untuk memberikan udara segar dan tempat rekreasi bagi masyarakat. Yang ketiga, program bantuan sosial dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di kota. Pemerintah dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan seperti program bantuan pangan, bantuan kesehatan, dan bantuan pendidikan. Beberapa permasalahan yang sering terjadi di masyarakat desa Indonesia antara lain tingkat pendidikan yang rendah di masyarakat desa dapat menyebabkan keterbatasan akses terhadap informasi dan peluang kerja. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut data dari Kompasiana, contoh permasalahan yang sering terjadi di desa adalah seperti rendahnya tingkat pendidikan, yang dimana pada dasarnya pendidikan yang baik itu haruslah mampu menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan bermanfaat, serta menjadikan masyarakat pedesaan lebih terbuka dan akses terhadap pendidikan. Lalu, layanan kesehatan yang terbatas di masyarakat desa dapat menyebabkan keterbatasan akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup di masyarakat desa. Menurut data dari website Desa Wonogiri, perangkat desa dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal. Beberapa solusi yang mungkin untuk mengatasi permasalahan di masyarakat desa Indonesia antara lain pemerintah dapat membangun infrastruktur pendidikan yang lebih baik dan memperluas jaringan pendidikan untuk memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat desa. Selain itu, pemerintah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat desa yang membutuhkan. Lalu, pemerintah dapat membangun infrastruktur kesehatan yang lebih baik dan memperluas jaringan layanan kesehatan untuk memudahkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat desa. Selain itu, pemerintah dapat memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat desa yang membutuhkan. Dalam presentasi ini, telah dibahas permasalahan yang sering terjadi di masyarakat kota dan desa di Indonesia. Beberapa permasalahan yang sering terjadi di masyarakat kota antara lain kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan kesenjangan ekonomi. Sedangkan di masyarakat desa, permasalahan yang sering terjadi antara lain akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang terbatas. Beberapa solusi yang mungkin untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain peningkatan transportasi berkelanjutan, penghijauan, program bantuan sosial, peningkatan akses terhadap pendidikan, dan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan. Implementasi solusi-solusi tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Pentingnya berkolaborasi untuk menciptakan perubahan positif di masyarakat Indonesia juga telah digarisbawahi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat membantu menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu, di akhir presentasi ini, mari kita untuk ikut serta dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik di kota maupun di desa. Kita dapat berkontribusi dengan cara menjadi bagian dari organisasi sosial seperti Karang Taruna, atau dengan cara lain seperti mengikuti program-program bantuan sosial, mendukung transportasi berkelanjutan, dan menghijaukan lingkungan sekitar kita. Dengan berkolaborasi dan berkontribusi, kita dapat menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.